Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah sila yang menjadi fondasi bagi setiap kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia, dengan prinsip keadilan, adab, dan kemanusiaan yang luhur. Mari kita awali kajian hari ini dengan subtema yang akan kita eksplorasi lebih dalam. Di antaranya, 1. Konsep kemanusiaan dalam Pancasila, di mana kita akan memahami hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang berperan dalam menciptakan keharmonisan. Hak asasi manusia dalam Pancasila sebagai pilar utama dalam menjunjung martabat manusia. 3. Prinsip keadilan dalam sila kedua, yang akan mengarahkan kita pada nilai keadilan yang tidak memihak, serta bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Etika dan adab dalam kehidupan bermasyarakat, mengajarkan pentingnya budi pekerti dalam interaksi sosial. 5. Peran pendidikan dalam membentuk kemanusiaan yang beradab, di mana pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur. Solidaritas sosial dan empati dalam Pancasila, yang mendorong kita untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Dan terakhir, kita akan membahas tantangan dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta bagaimana kita sebagai generasi penerus dapat mengatasi rintangan tersebut. Sebagai mahasiswa yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, peran Anda sangatlah penting dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada generasi mendatang. Ilmu yang Anda serap hari ini bukan hanya sekadar untuk diri sendiri, tetapi juga akan membentuk masa depan bangsa. Mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai ruang untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami setiap materi dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat belajar, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan hari ini. 1. Konsep kemanusiaan dalam Pancasila. Konsep kemanusiaan dalam Pancasila tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, memperlakukan sesama dengan adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam hubungan sosial. A. Prinsip kemanusiaan yang adil. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang, seperti suku, agama, ras, atau golongan. Setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, pendidikan, dan pekerjaan. B. Prinsip kemanusiaan yang beradab. Prinsip ini berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika, seperti menghormati orang lain, bertindak dengan sopan, dan menjaga martabat manusia. Kemanusiaan yang beradab juga melibatkan pengembangan karakter yang baik dan menghargai kebudayaan serta tradisi yang ada di masyarakat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Perlakuan yang adil di tempat kerja. Seorang atasan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk berkembang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau latar belakang budaya adalah contoh penerapan konsep kemanusiaan yang adil. Misalnya, dalam proses promosi, setiap karyawan dinilai berdasarkan kinerja mereka, bukan berdasarkan favoritisme atau diskriminasi. B. Toleransi antar sesama. Di lingkungan sekolah, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan antar teman, seperti perbedaan agama atau suku. Contoh konkret adalah seorang siswa yang membantu teman sekelasnya yang berbeda agama saat pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler tanpa memandang perbedaan tersebut. C. Menghormati hak asasi manusia. Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama, mencerminkan implementasi dari sila kedua Pancasila.
Contohnya adalah sebuah komunitas yang mendukung kebebasan beragama dengan tidak mengganggu aktivitas ibadah agama lain dan menghormati keyakinan mereka. Penerapan konsep kemanusiaan dalam Pancasila sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab, di mana setiap individu diperlakukan dengan hormat dan keadilan tanpa diskriminasi. 2. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia dalam konteks Pancasila terkait erat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir, yang harus dihormati dan dijamin oleh negara dan masyarakat. A. Pengakuan terhadap martabat manusia. Pancasila mengakui bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Pengakuan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, dan berpendapat. Hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. B. Kesetaraan dan keadilan. Pancasila menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Kesetaraan ini juga mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. C. Kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam Pancasila, hak untuk beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama, serta kepercayaannya masing-masing, tanpa paksaan atau ancaman dari pihak manapun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Perlindungan dan kebebasan berpendapat. Di sebuah komunitas, setiap warga diberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai isu-isu sosial tanpa takut mengalami diskriminasi atau penindasan. Misalnya, ketika ada pertemuan warga, setiap orang diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat tentang kebijakan lingkungan tanpa memandang latar belakang sosial atau politik. B. Perlindungan terhadap hak atas pendidikan. Pemerintah menyediakan akses pendidikan yang merata untuk semua warga negara, tanpa memandang status ekonomi. Contoh nyatanya adalah program beasiswa yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. C. Penghormatan terhadap kebebasan beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, warga di sebuah desa saling menghormati praktik ibadah masing-masing agama. Misalnya, pada saat hari raya keagamaan, warga desa yang berbeda agama turut menjaga ketertiban dan memberikan ruang bagi umat yang sedang melaksanakan ibadah, menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama. Penerapan hak asasi manusia dalam Pancasila menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan beradab, di mana hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Prinsip keadilan dalam sila kedua. Prinsip keadilan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan berimbang terhadap semua individu dalam masyarakat. Keadilan di sini mencakup berbagai aspek, mulai dari keadilan hukum, sosial, hingga ekonomi, yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Sila ini menggarisbawahi bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan diperlakukan secara manusiawi. A. Keadilan dalam hukum. Keadilan dalam hukum berarti bahwa setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Setiap orang harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan dan tidak ada yang boleh diistimewakan atau didiskriminasi. B. Keadilan sosial mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Sila kedua mengharuskan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Tidak boleh ada kesenjangan yang ekstrem antara kelompok masyarakat dalam hal kesejahteraan dan kualitas hidup. C. Prinsip keadilan dalam konteks ekonomi berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa tidak ada monopoli kekayaan dan bahwa sumber daya ekonomi dikelola untuk kepentingan semua orang, bukan hanya segelintir orang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Keadilan dalam sistem pendidikan.
Seorang guru di sekolah dasar yang memberikan perhatian dan bimbingan yang sama kepada semua siswa, tanpa membedakan latar belakang ekonomi atau sosial mereka, adalah contoh dari penerapan prinsip keadilan dalam pendidikan. Misalnya, jika ada siswa dari keluarga kurang mampu, guru tersebut berusaha memberikan dukungan tambahan agar siswa tersebut dapat mengejar ketertinggalan. B. Keadilan dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah yang menyediakan layanan kesehatan yang sama untuk semua warga, baik mereka yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan terpencil, mencerminkan prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Contohnya adalah program puskesmas keliling yang menjangkau desa-desa terpencil agar semua warga mendapatkan akses kesehatan yang sama. C. Keadilan dalam sistem peradilan. Dalam kasus peradilan, seorang hakim yang memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti dan hukum tanpa memandang status sosial terdakwa atau penggugat, menunjukkan penerapan keadilan hukum. Contoh konkret adalah seorang hakim yang menolak intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa dan tetap memutuskan perkara berdasarkan fakta dan keadilan. Referensi buku. A. Kailan, Pendidikan Pancasila, Paradigblas. Buku ini menjelaskan berbagai prinsip dalam Pancasila, termasuk prinsip keadilan dalam sila kedua. B. Notonegoro Pancasila secara ilmiah populer, Panjuran 7. Buku ini memberikan analisis mengenai bagaimana Pancasila, khususnya sila kedua, diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. C. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia. Buku ini mencakup diskusi mengenai konsep keadilan sosial dan politik dalam konteks Pancasila. Prinsip keadilan dalam sila kedua Pancasila adalah dasar bagi upaya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dan hak-haknya dihormati oleh negara dan masyarakat. Etika dan adab dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dan adab adalah dua konsep penting yang menjadi landasan dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diakui secara umum oleh masyarakat. Adab di sisi lain adalah bentuk penerapan etika dalam tindakan sehari-hari yang mencerminkan sopan santun, penghormatan terhadap orang lain, dan tanggung jawab sosial. A. Etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Etika menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan kerukunan sosial. B. Adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab mencakup perilaku sehari-hari yang menunjukkan rasa hormat, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Adab juga mencerminkan pengakuan atas hak dan martabat orang lain, serta kesediaan untuk berinteraksi dengan cara yang sopan dan bermartabat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Etika dalam berkomunikasi. Ketika berbicara dengan orang lain, seseorang yang beretika akan menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan, dan menghargai pendapat lawan bicaranya. Contohnya, saat berdiskusi di rapat kerja, seseorang menghindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan, meskipun tidak setuju dengan pendapat orang lain. Adab dalam bertetangga. Adab bertetangga mencakup tindakan seperti saling menegur sapa, menjaga ketertiban lingkungan, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Misalnya, jika seorang tetangga sedang sakit, orang yang beradab akan menyempatkan diri untuk menjenguk atau menawarkan bantuan, menunjukkan kepedulian dan rasa kemanusiaan. C. Etika dalam menggunakan fasilitas umum. Orang yang memiliki etika akan menggunakan fasilitas umum dengan penuh tanggung jawab, misalnya dengan tidak merusak atau mengotori fasilitas tersebut. Contoh konkret adalah menjaga kebersihan di tempat umum seperti taman atau stasiun dengan tidak membuang sampah sembarangan. Referensi buku Etika, Gramedia Pustaka Utama. Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar etika, termasuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. B. Ahmad Tafsir, Ilmu Akhlak Remaja Rosda Karya, 2005. Buku ini memberikan pemahaman tentang pentingnya akhlak atau adab dalam kehidupan bermasyarakat. C. Franz Magnus Suseno, Etika Jawa, sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa, Gramedia Pustaka Utama. Buku ini mengeksplorasi etika dan adab dalam konteks budaya Jawa yang relevan untuk dipahami dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Etika dan adab adalah fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan bermartabat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan adab,
masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati, adil, dan damai. 5. Peran pendidikan dalam membentuk kemanusiaan yang beradab. Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam membentuk kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang beradab merujuk pada individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga sikap, nilai, dan moralitas yang tinggi. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan, tetapi juga untuk mengembangkan karakter yang baik dan sikap yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. A. Pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk karakter individu. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan empati diajarkan dan ditanamkan sejak dini. Pendidikan membantu individu memahami pentingnya menghormati hak-hak orang lain, bertindak adil, dan berperilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari. B. Pendidikan sebagai wahana penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti cinta damai, kesetaraan, dan solidaritas. Pendidikan mendorong individu untuk menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai, dan bersedia membantu sesama tanpa memandang latar belakang. C. Pendidikan dalam membangun kesadaran sosial pendidikan juga berperan dalam membangun kesadaran sosial di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan, individu belajar untuk memahami masalah sosial yang ada di sekitarnya dan mencari solusi yang beradab. Pendidikan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Pendidikan karakter di sekolah. Di sekolah, program pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam kurikulum melalui mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Misalnya, siswa diajarkan pentingnya sikap jujur dan adil melalui cerita-cerita moral dan diskusi kelompok. Siswa kemudian didorong untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan tidak menyontek saat ujian atau membantu teman yang kesulitan. B. Pendidikan multikultural. Pendidikan yang menghargai keragaman budaya adalah contoh konkret bagaimana pendidikan dapat membentuk kemanusiaan yang beradab. Di sekolah, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan etnis, agama, dan budaya melalui kegiatan-kegiatan seperti perayaan hari besar agama atau budaya dan diskusi tentang pentingnya toleransi. C. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, debat, dan kegiatan sosial dapat menjadi wadah untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, melalui kegiatan pramuka, siswa belajar tentang pentingnya kerjasama, disiplin, dan membantu sesama. Pengalaman ini membantu siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Referensi buku, Ki Hajar Dewantara, Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Buku ini menguraikan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan dalam pembentukan karakter dan kemanusiaan yang beradab. 2. Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, LP3IS, 1985. Freire menekankan pendidikan sebagai alat untuk pembebasan dan pembentukan kesadaran kritis yang penting dalam membentuk individu yang beradab dan berkeadilan sosial. Tik Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Remaja Rosda Karya, 2005. Buku ini memberikan pandangan tentang pendidikan dari perspektif Islam, yang juga menekankan pentingnya adab dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan mampu hidup beradab dalam masyarakat. Melalui pendidikan, kita dapat menciptakan generasi yang lebih baik, yang siap berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Solidaritas sosial dan empati dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai penting dalam Pancasila adalah solidaritas sosial dan empati, yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Kesatuan Indonesia. Solidaritas sosial adalah perasaan persaudaraan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat, sementara empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Kedua nilai ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.
Solidaritas sosial dalam Pancasila mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama, saling membantu, dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Solidaritas ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan orang lain. Empati, sebagai bagian dari solidaritas, adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain, memahami apa yang mereka rasakan, dan berusaha membantu sesuai dengan kemampuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Gotong royong di masyarakat. Salah satu contoh konkret dari solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong. Dalam budaya Indonesia, gotong royong merupakan praktik di mana masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan atau masalah bersama, seperti membangun jalan desa, membersihkan lingkungan, atau membantu tetangga yang sedang kesulitan. Melalui gotong royong, masyarakat menunjukkan solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. B. Bantuan kepada korban bencana alam. Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran, masyarakat Indonesia seringkali dengan cepat memberikan bantuan kepada korban. Bantuan ini bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, atau bahkan tenaga untuk membantu proses evakuasi. Tindakan ini adalah contoh dari empati dan solidaritas sosial yang nyata, di mana masyarakat merasa terpanggil untuk membantu sesama yang sedang dalam kesulitan. C. Program bantuan sosial. Pemerintah dan organisasi masyarakat sering mengadakan program bantuan sosial, seperti pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, pembagian sembako kepada keluarga miskin, atau layanan kesehatan gratis bagi yang membutuhkan. Program-program ini adalah bentuk konkret dari solidaritas sosial yang diorganisir secara terstruktur, menunjukkan komitmen masyarakat dan pemerintah untuk saling membantu dan meringankan beban sesama. Referensi buku 1. Notonegoro, Pancasila secara ilmiah populer, Bina Aksara. Buku ini menjelaskan secara detail tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk solidaritas sosial dan empati, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. 2. Franz Magnus Suseno, Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama. Buku ini membahas etika politik dalam konteks Pancasila dengan penekanan pada pentingnya solidaritas dan empati dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat Indonesia. 3. Kailan, Pendidikan Pancasila Paradigma 2004. Buku ini digunakan sebagai referensi dalam pendidikan Pancasila di berbagai perguruan tinggi dan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila, termasuk solidaritas sosial dan empati, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas sosial dan empati adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang mempersatukan dan memperkuat rasa kebersamaan di antara seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah salah satu prinsip utama Pancasila yang mencerminkan upaya menciptakan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun dalam mewujudkan prinsip ini, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi struktural, kultural, maupun individual. A. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan ini menciptakan jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, yang seringkali berujung pada ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ketimpangan sosial ini membuat sebagian masyarakat merasa tidak diperlakukan secara adil, yang pada akhirnya merusak upaya untuk menciptakan masyarakat yang beradab. B. Diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan masih menjadi tantangan signifikan dalam upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Intoleransi ini dapat memicu konflik sosial dan kekerasan yang tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang diusung oleh Pancasila. Diskriminasi dalam bentuk apapun mencederai upaya untuk membangun masyarakat yang menghargai martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang. C. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah masalah serius yang menghambat terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab.
Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika keadilan diperdagangkan dan hukum tidak ditegakkan secara adil, maka sulit bagi masyarakat untuk merasakan adanya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi mereka. D. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia. Kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan besar. Ketika masyarakat tidak memahami pentingnya hak asasi manusia dan bagaimana hak tersebut harus dihormati, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar hak orang lain. Pendidikan yang memadai tentang hak asasi manusia sangat penting untuk membentuk individu yang sadar akan kewajiban mereka terhadap sesama dan mampu menghormati hak orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. Di beberapa daerah terpencil di Indonesia, akses terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan ketimpangan yang besar dalam kesempatan untuk mengembangkan diri dan berkontribusi kepada masyarakat, sehingga sulit untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang adil. Diskriminasi dalam lingkungan kerja. Masih ada kasus di mana individu diskriminasi berdasarkan latar belakang suku atau agama dalam proses rekrutmen atau promosi di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan yang adil belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Dampak korupsi terhadap pelayanan publik. Ketika dana publik disalahgunakan oleh pejabat korup, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang layak, seperti dalam bidang kesehatan atau infrastruktur. Hal ini merusak prinsip keadilan dan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Referensi buku: Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 2008. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana politik dan kekuasaan berinteraksi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut di Indonesia. Duailan, Pendidikan Pancasila, Paradigma 2004. Buku ini menguraikan nilai-nilai Pancasila, termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat. Di Franz Magnus Suseno, Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, 99. Buku ini membahas etika dalam konteks politik dan sosial, serta bagaimana nilai-nilai moral dan kemanusiaan dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Tantangan dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan individu. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat lebih mendekati cita-cita Pancasila sebagai dasar negara yang mempromosikan keadilan, kemanusiaan, dan kehidupan yang beradab bagi seluruh rakyatnya. Sebagai penutup dari kajian kita tentang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya menjadi teori yang dipelajari di ruang kelas, tetapi juga harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, korupsi, dan kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia, adalah kenyataan yang harus dihadapi dan diatasi secara bersama-sama. Namun, tantangan ini bukanlah penghalang bagi kita, melainkan peluang untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, kalian memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang lebih beradab dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bahasa adalah alat utama dalam menyampaikan gagasan, membangun pemahaman, dan menginspirasi perubahan sosial. Melalui bahasa, kalian dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Jangan pernah merasa kecil di hadapan tantangan. Sebagai calon pendidik, peran kalian sangat besar dalam membentuk karakter bangsa. Kalian akan menjadi sosok yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada para siswa. Jadilah pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semoga kalian terus termotivasi untuk belajar, berkembang, dan menjadi pendidik yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga berjiwa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Setiap langkah kecil yang kalian lakukan akan berdampak besar bagi masa depan bangsa ini. Mari bersama-sama kita wujudkan cita-cita Indonesia yang beradab dan berkeadilan. Sebagai penutup perkuliahan ini, mari kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar ilmu yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, dunia, dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirna dhunubina waj'alna minal muta'allimin الذين ينفعون بعلمه اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا وحكمة صائبة اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Artinya, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan jadikanlah kami orang yang memanfaatkan ilmu mereka. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, karuniakanlah kami pemahaman yang benar, dan kebijaksanaan yang tepat. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami sebagai hujah yang membela kami, bukan hujah yang menjerumuskan kami. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam penutup. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita keberkahan dalam menuntut ilmu dan menjadikan kita insan yang berguna bagi umat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.